Oke. Baik, ada dua ini, tapi kayaknya satu aja cukup sih. Satu-satu aja gerak vertikal, dan ini sebenarnya mau rencana tentang mekanisme perubahan tekanan. Nah, sebelum kita mengenal tentang gerak vertikal, kita akan mereview lagi tentang persoalan gerak ya. Gerak ini menggunakan persamaan momentum ya. Persamaan momentum yang mana sih persamaan momentum? Yang ini. Apa sih ini maksudnya? Ini adalah persamaan momentum gerak atmosfer itu dV per dt. Jadi perubahan kecepatan terhadap waktu ya. Perubahan kecepatan terhadap waktu, ini kan D berarti perubahannya total ya. Itu dari mana sih asalnya, dia dipengaruhi oleh apa saja? Di sini ada 4 gaya. Ini mungkin kalau Anda masih ingat di meteorologi. Yang pertama ini namanya gaya gradien tekanan. Ya, gaya gradien tekanan 1 per densitas atau rho. Gradien ini lambang dari gradien tekanan gitu ya. Kemudian yang ketiga, karena ini gerak ya, geraknya berarti arahnya horizontal maupun vertikal. Jadi ini semuanya di sini digabung. Yang kedua adalah dia dipengaruhi juga oleh gaya gravitasi. Berarti ini kan yang arah vertikal ya. Kalau yang gaya gradien tekanan ini bisa vertikal, umumnya sih dia horizontal. Dan yang ketiga, yang ini yang G0 ini adalah gravitasi ya. Dari gravitasi. Kemudian yang keempat ini adalah Coriolis. Apa itu Coriolis? Masih ingat nggak? Apa itu Coriolis? Masih ingat nggak? Ini ada di meteorologi rasanya. Gaya yang terjadi akibat apa? Karena apa tuh ada gaya Coriolis ini? Rotasi bumi, Bu. Iya. Bumi berotasi dari mana ke mana? Dari arah apa ke apa? Dari arah utara selatan, barat timur, timur barat, selatan utara. Barat timur bukan, Bu? Iya. Ya, benar, dari barat timur ya. Jadi gerak atmosfer tadi yang pertama dipengaruhi oleh gaya gradien tekanan. Kemudian gaya gravitasi, berarti ini yang vertikal ya. Kemudian ini gaya Coriolis. Gaya Coriolis ini terjadi akibat bumi itu berotasi dari barat ke timur. Ya. Karena dia berotasi, nggak diem saja, maka nanti dia akan menyebabkan gerak, dalam hal ini angin, akan berbelok arahnya. Kalau di belahan bumi utara, dia akan berbelok ke sebelah kanan. Kalau di BBS, belahan bumi selatan, dia akan berbelok ke kiri. Nah, karena tadi buminya berotasi dari barat ke timur tadi. Kemudian yang keempat, sini dipengaruhi oleh gaya gesek FR ya. Nah, ini adalah persamaan momentum umum untuk gerak atmosfer. Nah, di sini karena ada gaya gravitasi, berarti dia geraknya bukan hanya horizontal tapi vertikal. Kemudian di sini ada gaya Coriolis. Gaya Coriolisnya tidak nol, artinya ini jauh dari ekuator. Kemudian yang FR ada gaya gesek, artinya dia bukan di lapisan yang free atmosfer, bukan yang di atas ya, tapi dia agak di bawah, masih dekat dengan permukaan. Maka di sini ada gaya gesek gitu ya. Nah, ini hanya apa sih namanya?
buat mengingat-ingat gradien itu apa sih? Nah, gradien itu adalah ini ya, do apa persamaannya apa, misalkan kalau di sini misalkan gradien P, berarti di sini adalah do P per do XI tambah do P per do YJ ditambah do P per do ZK gitu ya. Kalau di sini kan del aja ya, lambang del. Nah, ini adalah ini adalah momentum ya, secara umum perubahan kecepatan itu karena adanya gaya 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang bagaimana persamaan gerak momentum ini untuk skala besar? Untuk skala besar ini kita akan bagi-bagi menjadi zona, ada 3 ya, X, Y, Z gitulah misalkan. Nah, yang pertama adalah komponen zonal. Zonal itu, atau kalau di Kartesius sumbu X, dia berarti barat timur ya. Angin zonal berarti angin yang arahnya barat timur. Nah, komponennya yang mana? Nah, komponennya adalah ini untuk geraknya skala besar dari komponen yang ini, persamaan momentum yang atas itu. Kalau untuk yang zonalnya saja itu berarti DU per DT ya, U ya kalau komponen zonal. Kalau meridional kan V ya nanti lambangnya. DU per DT sama dengan ini adalah gaya gradien tekanan tapi yang di sumbu X saja ya. Do P per do X ini kan yang bagian ini saja, ditambahkan dengan gaya Coriolis. Yang ketiga dengan yang kelima ini ditiadakan karena dia geraknya skala besar. Jadi mungkin karena skalanya besar berarti dia tidak dekat-dekat permukaan tapi di atas, di free atmosphere gitu. Jadi gerak vertikalnya ini ditiadakan, yang gaya geseknya juga ditiadakan. Jadi hanya gaya gradien tekanan dengan Coriolis gitu ya. Ini untuk komponen zonal. Karena kita sudah asumsinya adalah untuk gerak skala besar. Ini untuk komponen X atau sumbu X atau komponen zonal. Untuk komponen meridional sumbu Y, nah, sama ya, sebenarnya sama dengan komponen zonal juga ya. Bedanya notasinya D, V per DT. Nah, untuk gaya gradien tekanannya adalah yang di sumbu Y. Meridional berarti arahnya utara selatan. Kemudian ini adalah gaya Coriolis untuk komponen meridional. Untuk gaya gravitasi karena dia vertikal ditiadakan, gaya gesek juga ditiadakan. Ini gaya gradien tekanannya hanya yang bagian Y-nya aja, yang sumbu Y-nya aja. Zonal barat timur, meridional utara selatan. Nah, ini akan kita bahas hari ini. Komponen vertikal, karena kita tadi akan ini ya, materi tentang gerak vertikal. Untuk skala besar, nah, untuk skala besar ya, untuk skala besar, komponen vertikalnya ini 0. Kok bisa sih 0? Ya, di 0 sama dengan gaya gradien tekanan yang ke arah vertikal ya, yang ke arah vertikal. Dan yang kedua adalah gaya gravitasi saja. Sementara yang Coriolis dan gaya gesek nggak masuk. Tapi nilainya 0, komponen vertikalnya. Kenapa ya? Nah, jadi persamaan momentum untuk gerak skala besar ini tidak bisa dipakai untuk kita mencari gerak vertikal ya. Jadi kita kan sekarang belajar tentang gerak vertikal yang ini aja, yang bagian ini saja. Ya, karena yang horizontal enggak kita pelajari hari ini. Kita fokus yang arah sumbu Z atau arah sumbu Z ini saja. Tapi ternyata kalau menggunakan momentum, momentum gerak atmosfer ini enggak bisa dia karena nilainya 0. Kenapa? Nah, terus kalau nggak bisa digunakan pakai persamaan momentum, pakai persamaan apa? Atau menggunakan apa lagi? Nah, gitu ya.
bersama latar belakangnya tuh. Kenapa tadi nggak bisa? Kenapa gerak vertikal kalau menggunakan persamaan momentum itu tidak bisa dicari? Kenapa? Nah, ini alasannya. Untuk skala besar ya, skala sinoptik berarti tadi ya gerak skala besar, komponen kecepatan vertikal itu nilainya hanya beberapa sentimeter per sekon. Jadi dia naiknya itu hanya beberapa senti per detik gitu ya. Sementara untuk pengamatan, misalkan menggunakan radio sonde ya, kita ke atas, kalau di bawah kan menggunakan stasiun pengamatan itu ya, tapi kalau ke atas kita harus menggunakan minimal radio sonde atau radar gitu ya. Radio sonde ini dia hanya mampu menangkap kecepatan angin vertikal ini yang paling akurat 1 meter per sekon. Padahal kecepatan vertikal yang ingin kita pelajari tadi itu nilainya hanya beberapa sentimeter per sekon. Sementara alatnya itu bisa menangkap kecepatannya kalau minimal 1 meter per sekon, paling kecilnya. Nah, karena terlalu kecil ya, kecepatan vertikal ini terlalu kecil, gerak vertikal ini terlalu kecil, jadi dia tidak bisa diukur langsung. Maka caranya gimana? Dengan menggunakan pendekatan matematika. Nah, makanya di pelajaran dinamika atmosfer ini kan menggunakan pendekatan matematika ya, karena kalau menggunakan alat, contohnya radio sonde itu nggak ketangkep ini kecepatan vertikal itu, tidak tertangkap oleh alat. Saking kecilnya gitu ya. Saking kecilnya. Nah, terus udah kecil ngapain gitu ya kita pelajari gitu ya, bisa nyusahin kan? Ya enggak. Kalau kecil udah diabaikan aja gitu ya. Nah, buat apa kita tahu kecepatan vertikal ini? Nah, tadi memang kecil ya, skala bukan skala ya, nilainya tuh memang kecil. Namun kecil ini dia tetap berpengaruh, dia akan mempengaruhi sistem cuaca. Kenapa? Karena gerak vertikal ini kan mengendalikan sistem awan. Jadi kalau mau terbentuk awan kan berarti harus ada gerak yang ke atas ya. Gerak ke atas itu berarti kan terkait dengan vertikal ya, gerak vertikal. Nah, gerak vertikal ini timbul akibat adanya gerak vertikal ini penting, masih penting walaupun nilainya kecil tadi, maka tetap kita pelajari karena dia bisa mengendalikan cuaca, bisa mempengaruhi cuaca. Dalam hal ini adalah mengendalikan sistem awan, di mana ini karena adanya arus konveksi, konvergensi, pengangkatan orografi, dan front. Nah, ini hanya salah satu. Sebenarnya kecepatan vertikal ini, silakan nanti Anda googling ya, cari di misalkan Google Scholar gitu, vertical velocity atau apa. Ini buat apa lagi sih sebenarnya? Selain tadi dia mengendalikan cuaca, kecepatan vertikal ini sebenarnya saat Anda belajar nanti tentang pencemaran udara, itu juga dia akan bermanfaat gitu, karena di bawah, di lapisan dekat permukaan, yang terjadi itu adalah pencampuran atau mixing ya. Jadi di bawah itu kalau kita belajar polusi dan lain-lain sebagainya, itu ada percampuran di situ. Maka dengan percampuran ini kita perlu gitu belajar seberapa besar sih gerak vertikal ini ya. Tapi tadi yang perlu diingat bahwa pakai alat tuh nggak bisa. Maka mau tidak mau harus pakai persamaan matematika, didekati dari persamaan matematika. Nah, ini nanti silakan cari ya, tugasnya adalah salah satunya mencari buat apa sih kecepatan vertikal ini gitu ya. Ini hanya salah satu, ini saya ambil dari ada contohnya itu orang BMKG. Ini adalah salah satu penelitian dilakukan oleh orang BMKG terkait dengan kecepatan gerak vertikal ya. Dia fungsinya katanya untuk sistem awan gitu ya. Tapi ada juga saya itu untuk dalam bidang polusi udara. Nanti Anda akan belajar polusi udara semester depan ya, semester 6. Baik, jadi ini adalah latar belakangnya kita belajar kecepatan vertikal.
Sampai sini bisa dimengerti? Dia sebenarnya kecil ya, tapi mau kita abaikan tuh ya nggak bisa juga ya. Kecil, tapi walaupun gimana juga harus kita pelajari karena dia tetap mengendalikan cuaca ya, dalam hal ini untuk pembentukan awan salah satunya. Nah, namun yang perlu diingat dia tidak bisa dideteksi oleh alat ya, harus pakai pendekatan matematika. Nah, tadi kan pakai persamaan momentum nggak bisa. Jadi kita pendekatan matematikanya pakai persamaan apa? Gitu ya. Oke. Karena tadi pakai persamaan momentum ini tidak bisa, di sini akan ada dua metode untuk mengetahui atau mendapatkan gerak vertikal. Apa saja metode tadi? Yang pertama adalah metode kinematik. Tadi saya tanya sudah dapat persamaan kontinuitas belum gitu kan ya? Kenapa saya tanyakan itu? Karena untuk mendapatkan gerak vertikal dengan metode kinematik, dasarnya adalah persamaan kontinuitas. Yang mana ya kontinuitas? Nah, lihat lagi itu catatannya Pak Sony. Oke, sampai di sini bisa dimengerti ya. Jadi persamaan momentum nggak bisa dipakai. Nah, berarti maka pakai metode selanjutnya ternyata menggunakan kinematik. Kalau kinematik pakainya adalah persamaan kontinuitas. Nah, sekarang dibuka-buka lagi yang mana persamaan kontinuitas itu. Nah, kemudian selain kontinuitas bisa juga menggunakan metode kedua namanya termodinamik. Ini persamaan yang mendasari adalah persamaan termodinamika. Oke. Yang mana sih persamaan? Nah, di sini untuk gerak vertikal kan biasanya menggunakan lambangnya Z ya, atau kalau tadi DU, DV. Nah, kalau komponen Z itu pakainya W ya, DW ya, DW per DT ya. Kecepatan vertikal ke atas terhadap waktu kan DW. Nah, untuk persamaan kontinuitas ini, kita meninjaunya persamaan ini dalam sistem koordinat isobarik. Isobarik artinya apa? Isobarik artinya apa? Tekanannya tetap. Ya, tekanannya tetap. Jadi, persamaan kontinuitas yang kemarin Anda dapat dari Pak Sony, ini ada yang beda kan ya? Kalau ini kan sama ya. Gradien tekanan ini adalah dot terhadap kecepatan vertikal ditambah do omega per do P. P adalah tekanan, omega ini adalah gerak vertikal dalam koordinat isobarik. Kalau koordinat Kartesius yang X, Y, Z bukan omega, tapi pakainya W. Ini dapat dari mana sih? Nah, saya karena sudahkah sebenarnya dapat apa namanya? Sebentar. Kita lihat dari sini aja. Oke, ini muncul nggak ya? Belum ya, belum. Jadi persamaan tadi tiba-tiba muncul begitu, persamaan kontinuitasnya dari mana sih? Ya, kita nonton video aja. Karena sebenarnya kan cuman beda bentuk aja, jadinya do omega per do P. Apakah Anda ingin bekerja secara remote dan mendapatkan gaji lebih dari 40 juta rupiah? Ya, bisa saja dengan menjadi seorang data. We are going to derive mass continuity equation in the pressure coordinate system. Pressure coordinate system or isobaric coordinate system
is a coordinate system in which we use pressure to measure vertical distance from Earth's surface instead of geometric height di that we sini use in everyday menggunakan Cartesian coordinate system. koordinatnya adalah isobarik, kan harusnya Kartesius ya X, Y, Z, tapi ini menggunakan koordinat isobarik karena menggunakan isobarik ini lebih mudah. Kalau pakai Kartesius nanti perlu pakai densitas ya, pakai yang tadi kan persamaannya di-share sama Karisma. Tadi kan menggunakan 1 per rho gitu ya. Rho itu berarti kan densitas. Sementara yang bisa kita ukur, yang biasanya diamati itu kan tekanan ya, bukan densitas ya kalau di atmosfer ya. Maka perlu kita ubah yang tadi koordinat Kartesius tadi ke koordinat isobarik. Nah, ini nanti akan menjelaskan. I also talked in several videos about various benefits of this coordinate system in atmospheric sciences. The most obvious one being that air density disappears in the expressions for horizontal components of pressure gradient. Sebisa mungkin densitas itu dihilangkan, intinya begitu, karena dia susah didapatkan, tidak bisa diukur, karena biasanya yang diamati di bidang meteorologi itu adalah tekanan. Maka tadi ya persamaan itu sebisa mungkin menghilangkan kalau ada komponen densitas atau rho itu harus dihilangkan. Jadi sebisa mungkin diubah menjadi tekanan gitu, P. Ini dia nanti akan pasti. And also in my previous video, so I suggest you check it out, I introduced the concept of omega vertical motion, which is substitute for vertical velocity that we use in Cartesian coordinates. So in Cartesian coordinates, W is dz over dt, change of geometric height with time, but in isobaric coordinate system we use omega concept, and omega is basically change of pressure with time as we move up or down. So when we know that, jadi by that I mean, jadi W itu adalah dz per dt ya, itu pada kalau kita pakai Kartesius yang X, Y, Z, yang Z-nya itu. Tapi kalau tadi kita menggunakan omega, omega ini adalah dp per dt ya, jadi perubahan tekanan terhadap waktu. Itu bukan W tapi omega ininya, apa namanya, notasinya. Basics of pressure coordinate system and the concept of omega vertical motion, let's go and derive mass continuity equation in the isobaric coordinate system. Now to derive mass continuity equation in the pressure coordinate system, let's look at this parcel of air that has length delta x, width delta y, and height delta z. Now, this parcel of air moves around. That means, in terms of volume, this parcel of air has volume delta V, that is, well, delta X, delta Y, delta Z. That's simple. But from the hydrostatic equation, we know that delta P is equal negative rho g delta z, where rho is air density and g is gravitational acceleration. And you have to always keep in mind that delta p is positive for delta z being negative. In other words, as we are going close, do p-nya akan positif kalau do z-nya negatif. Jadi intinya karena tekanan itu dia akan berkurang terhadap ketinggian. Jadi kalau makin ke atas dz-nya positif berarti dp-nya atau dp-nya ini akan negatif dan sebaliknya gitu. As we are approaching surface, delta z is negative, but pressure is increasing. So if I express this equation in terms of delta z and substitute here, I will get that delta V is equal negative delta X, delta Y, delta P over rho times G. Now further, delta M, which is mass. Do P per do G itu dari sini ya, dari yang kedua ini kan. Do Z sama dengan do P
minus do P per rho G ya. Ini dari yang persamaan kedua itu. Untuk mensubstitusi DZ-nya. Ini kan sebenarnya dari yang pertama, kemudian yang pertama itu jadi bentuk ini sama sebenarnya. X, Y, Z, Z-nya aja yang dirubah jadi yang baris kedua. Gitu. Mass of air in this cube is equal, well, rho delta V. Which means, let me write here now, delta M is equal negative delta X delta Y. This rho will cancel with this rho, and I will get delta P over G. However, we also know that mass must be conserved if we neglect some nuclear reactions, which means that delta M, which means that d dt of delta M needs to be 0. Namely, mass following the motion is conserved. Well, this is further equal d dt, so d dt of delta M, but delta M is Sampai this ini over here. Ngerti ya, yang do M-nya sama dengan minus, ini sebenarnya dari sini kan, dari persamaan atasnya, dari sini do M sama dengan rho kali do V. Do V-nya diganti dengan yang sebelah kirinya ini. Makanya rho-nya tuh dihapus, tinggal do P per do G gitu. And that is minus delta X delta Y delta P over G. Now I can multiply this by -1 and carry out this differentiation to get delta Y delta P over G d of delta X Dia delta dt menurunkan ini ya, D plus. So I differentiated X. Dia menurunkan. And lastly, plus X delta Y delta P. And that will give me an plus 1 over delta P d delta P dt equals 0. Now we need to recognize something from mathematical analysis. And that something is the following. I will write it here. This d dt is a differential operator, and it's a linear differential operator. And this delta is small difference, as we can see, delta x, delta y, delta z. Because d dt is a linear operator, as well as delta, we can exchange the order of d dt and delta and rewrite this equation as 1 over delta x delta of dx dt plus 1 over delta y delta of dy dt and plus 1 over delta p delta of dp dt equals 0. But now notice that this is u component of wind, this is v component of wind, and this is omega vertical motion, which means that this equation becomes delta u delta x plus delta v delta y plus delta omega delta p equals 0. And now I let delta x, delta y, as well as delta p to go to 0 in the limit case, and this equation becomes delta u
delta x plus delta v delta y plus delta omega delta p equals 0. And this is the mass continuity equation in the pressure coordinate system, where you have to keep in mind, I will put it here in black, that these are now at the p equal constant. Namely, divergence is evaluated on the isobaric surfaces. What is the main advantage of this equation? Well, clearly there is no density that appears in the mass continuity equation if we use pressure coordinate system. There is no density, and also there are no density derivatives with respect to time. All of these were present in the mass continuity equation in the Cartesian coordinate system. You will kindly remember that we had the same conclusion when we dealt with the pressure gradient force in the p coordinate system. Namely, in the Cartesian coordinate system, pressure gradient force is 1 over rho nabla along constant height z of p, that's pressure gradient force, but this is equal negative nabla along constant pressure surfaces of phi, where you will remember that phi was geopotential G times Z. In other words, the pressure gradient force also loses air density, and in atmospheric sciences we like to eliminate density whenever possible. Again, the same benefit. Sciences we like to eliminate density whenever possible. Itu kenapa tadi jadinya persamaan kontinuitas pada isobar yang tadi ini ya, jadinya ini, jadi yang do apa tadi jadinya ini ya, yang dan ini do omega per do p. Oke, ini tadi yang tadi do u per do apa tadi jadinya ini yang komponen komponen horizontal saja. Gradien p dot kecepatan vertikal kecepatan horizontal yang tadi ya itu diubah jadi ini, dan ini tetap do omega per do p gitu dari sini. Ini adalah persamaan kontinuitas yang tadi di video tadi itu sama dengan 0. Nah, dan dari sini ini ya omega adalah dp per dt. Jadi komponen vertikal dalam hal ini adalah diubah menjadi tekanan tadi terhadap waktu dp per dt. Kalau yang aslinya koordinat kartesius yang pakai x, y, z, maka bukan omega yang dipakai tetapi w. W itu adalah dz per dt. Ini yang ini ya. Ini dz per dt. Yang ini kan, ini W, ini bukan omega. Nah, ini omega kalau ini. Nah, ini juga omega. Ini adalah persamaan kontinuitas dalam koordinat isobarik. Ini tinggal diintegralkan. Ya, ini kan 0 ya. Jadi ini sama dengan minus ini, atau kebalikannya omega per ini sama dengan minus, dan diintegralkan. Oke. Nah, komponen ini adalah namanya total divergensi kecepatan horizontal antara isobar P ini dengan PS. Ini adalah total divergensi, konvergensi sudah ya sama Pak Sony kan ya di sebelum UTS kan. Ini adalah
notasi untuk divergensi kecepatannya horizontal antara isobar P dan PS. Nah, yang penting tadi adalah ini untuk metode kinematik seperti ini. Nah, terus gerak vertikalnya yang mana? Gerak vertikalnya kalau untuk yang isobar adalah menggunakan tadi omega tadi ya. Kan harusnya pakai W ya. Tapi kalau dalam koordinat isobarik pakainya omega. Kecepatan omega ini sudah. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Untuk menerapkan data atmosfer, maka total divergensi yang tadi dapat didekati dari nilai rata-ratanya. Yang ini tadi komponen divergensi tadi, notasi divergensi itu bisa didekati dari rata-ratanya. Jadi isobar P dikurang isobar S kalikan dengan divergensi ya. Gradien tekanan P dot kecepatan horizontalnya. Oke, dan ini omega P sama dengan ya. Nah, jika yang ini adalah 0, surface ya, S-nya berarti surface berarti di permukaan. Ini 0, yang ini kita ganti 0 berarti tinggal yang ini kecepatan vertikal dalam koordinat isobar itu bisa didapatkan dari isobar dari permukaan tadi dikurangi P kalikan dengan ini total divergensi tadi ya. Nah, dari persamaan yang dikasih warna merah ini, nilai dari kecepatan vertikal itu akan positif kalau total divergensinya positif. Divergensi berarti dia menyebar ya, keluar ya. Kemudian nilai kecepatan vertikal pada koordinat isobarik ini nilainya akan negatif kalau nilai divergensinya juga negatif. Jadi dari sini persamaan atau kecepatan gerak itu ditentukan oleh total divergensi ini, total divergensi. Oke, ini yang tadi. Oke, ini ya tadi ya. Apa maksudnya dari sini? Nah, total divergensinya ini. Nah, kalau geraknya ke atas, lihat ya. Kalau gerakannya ke atas, maka omeganya atau kecepatan vertikal dalam koordinat isobarik tadi dia akan negatif. Kalau untuk dia arah geraknya ini ternyata ke bawah, nah maka dia baru positif. Kenapa? Karena omega ini tadi kan terkait dengan tekanan. Tekanan itu kalau makin ke atas dia kan akan makin berkurang ya. Dan kalau dia mendekati permukaan dia akan lebih besar lah gitu dibandingkan kalau di atas. Gitu. Ini untuk omega. Omega akan negatif kalau ke atas geraknya, tapi kalau akan negatif kalau ke bawah. Nah, itu untuk konsep omega. Nah, sekarang kita singkirkan dulu omeganya. Sekarang menggunakan W, berarti menggunakan koordinat yang koordinat kartesius ya. Nah, sekarang asumsinya adalah geraknya adalah skala besar, di mana berarti dia adalah non-divergen. Apa sih maksudnya non-divergen? Non-divergen ini berarti tidak ada perubahan densitas, tidak ada perubahan kerapatan massa udara di setiap titik di atmosfer. Jadi dianggapnya kerapatannya sama dimanapun. Jadi dia non-divergen. Jadi nggak ada perubahan densitasnya. Nah,
Ini ya, karena kita sekarang menggunakan komponennya adalah apa sih, koordinat kartesius lagi, maka Z ini muncul lagi ya, Z-nya muncul. Nah, maka bagaimana sih gerak vertikal kalau dari dalam koordinat kartesius gitu ya? Ini cara mendapatkannya bagaimana dari sini? Nah, W sama dengan densitas kalikan W gerak vertikal per apa ya? Ini ya, jadinya seperti ini kalau untuk W-nya, apa namanya, gerak vertikal pada koordinat kartesius. Kalau dengan tadi menggunakan omega kan yang ini untuk yang menggunakan lambang omega. Sekarang omega dengan W ini apa sih hubungannya gitu ya? Oke, ini ada apa? Bentar. Kita pakai video lagi aja. Sudah kelihatan ya? Hello, George Romanic here. In today's video, we Ya, are going to apa introduce a new hubungannya concept of omega dengan omega W tadi ya? vertical motion. What is this and why is this important? This concept is related to pressure coordinate system or isobaric coordinate system, in which we use pressure to measure vertical distance from Earth's surface instead of geometric height as we usually do in everyday life. However, I have several videos demonstrating that pressure coordinate system has certain benefits. Hello, George Romanic here. In today's video, we are going to introduce a new concept of omega vertical motion. What is this and why is this important? This concept is related to pressure coordinate system or isobaric coordinate system, in which we use pressure to measure vertical distance from Earth's surface instead of geometric height as we usually do in everyday life.
However, I have several videos demonstrating that pressure coordinate system has certain benefits in atmospheric sciences, and the most obvious benefit is that when we use isobaric coordinate system, density of air disappears in the expressions for horizontal components of pressure gradient force. And we don't like to use density in atmospheric sciences because it's difficult to measure. There are certain other benefits that we will see in future videos, but this is one of the most obvious and most important benefits of the pressure coordinate system. However, if you use pressure coordinate system, the question is, how do you define vertical velocity? Because in everyday Cartesian coordinate system, vertical velocity W is defined as dz over dt, some vertical increment over period of time, logically. That's vertical velocity. But there is no anymore vertical increment in terms of geometric height. Now we have pressure as vertical coordinate. So how do we deal with the concept of vertical motions if we introduce pressure as vertical coordinate? And that's where the concept of omega vertical motion gets in. So now, when you know the goal of this video, let's introduce omega vertical motion. Let's look at some generic function f that is function of x, y, p, pressure, and time t. Namely, instead of geometric height z, we use pressure as the vertical coordinate. And this function f can be really anything. It can be temperature, u component of wind, v component of wind, so on. Total derivative of this function f is df is equal delta f delta t dt plus delta f delta x dx plus delta f delta y dy plus delta f delta p dp. In mathematics, we say that total differentiation of a function is the sum that contains rate of change of that function with respect to all independent variables, and then we multiply these rate of changes with total differential of independent variables. For example, let's say that f is T, temperature, identically equal to temperature. Then we could look at the first term as delta t, where t is time now, times dt. Well, delta t over small delta t is rate of change of temperature with time, and then this is increment in time. So let's say that temperature is changing delta t over delta t in time for, I don't know, 1 degree Celsius in 1 hour. And now let's say that in total 1 hour or 5 hours, let's say, pass. That means that delta t times dt is equal 1 degree Celsius per 1 hour times the total time that elapsed, which is 5 hours, and that's the change in independent variable. Well, hour and hour cancels, and we get that this is equal 5 degrees Celsius. And that's the total change of temperature. We accounted for the rate of change across the independent variable times the change of independent variable. Okay, now let's go to this general equation over here, and we divide this equation by dt. We will get that df dt is equal delta f delta t plus delta f delta x dx dt is u component of wind plus delta f delta y dy dt will be v component of wind plus delta f delta
P, dP dt will be now something that we call omega. And omega by definition is equal dP dt. And this is called omega vertical motion. We see that omega plays the same role in the pressure coordinate system that W plays in the height Cartesian coordinate system, and you will remember that W was equal dz dt. Well, now when we wrote these two equations, let's try to find relationship between omega and W. From this equation, we can write that omega is dP dt, that's just this equation, but dP dt we can write using substantial derivative as delta P delta T plus U horizontal dot nabla horizontal P and plus W delta P delta Z, where H stands for horizontal velocity and horizontal del operator. And basically this is the relationship between the two. Now I would assume that some of you hoped for a much nicer relationship that looks like a neat equation, not this long equation, but that's how it is. We can make this look nicer if we adopt certain assumptions. And the only assumption that we actually need to adopt is that motion is in mid-latitudes and at large scales, what we call synoptic scales. Then we can use scaling arguments to demonstrate that the first two terms on the right-hand side are much smaller than this third term on the right-hand side. So let's do that. So let me first estimate the order of magnitude of this horizontal advection of pressure, namely this UH dot nabla horizontal P scales. And now you have to go and watch my video on the concepts of scaling, as well as video on scaling of horizontal momentum equation to understand what I will say. This term scales as characteristic value of horizontal velocity in mid-latitudes, and that's 10 meters per second, times the characteristic pressure perturbation, which we call delta P, over the horizontal scale L. And that is equal, well, 10 meters per second. Characteristic scale of pressure perturbations is 10 to power 3 pascals, and characteristic horizontal scale is 10 to power 6 meters, 1000 kilometers. And then if you calculate this, you get that this is 10 to power negative 2 pascals per second. Now if we scale the first term on the right hand side, namely delta P over delta T, that will scale as this pressure perturbation in synoptic scales in mid-latitudes, delta P over some characteristic Lagrangian time, tau. All these are explained in my video on scaling of horizontal momentum equation. And this is equal, well, the same 10 to power 3 pascals over tau, but tau I will rewrite as characteristic length over characteristic velocity, and then this becomes 10 to power 3 pascals over 10 to power 6 meters over 10 meters per second. And this is just equal 10 to power negative 2 pascals per second. So these times pressure fluctuation, but along the height, that is characteristic centimeters, is 1 centimeter. We will get that this number is 10 to power negative 1 delta P delta Z, and that is equal minus W rho G, where
I use the fact that delta P delta Z is minus rho G, and that is hydrostatic approximation that holds excellently in mid-latitudes. I have videos on that if you want to check that out. So, for example, in this case, if W is 1 centimeter per second, which I used in this scaling, then that follows that omega is approximately minus 0.1 pascals per second. Yes, negative, because positive W means upward motion, and that means pressure is decreasing with height. So maybe it would be also good to write that down, so let's do that. Ascending motion means W is positive, but at the same time omega is negative because pressure is decreasing with height. Descending motion means W is negative, but omega is positive because pressure is increasing as we approach Earth's surface. Oke, mohon maaf tadi ya ada gangguan. Nah, itu hubungan antara omega dengan W. Kalau dari di scaling apa namanya diskalakan ya. Kalau misalkan W-nya tadi 1 cm per sekon, maka omega ini adalah minus 0,1 pascal per sekon. Beda ya ininya apa namanya satuannya. Kalau W tadi adalah di Z per dt itu adalah cm meter per sekon karena skalanya skala Kartesius kan. Sementara kalau omega itu menggunakan satuan isobar berarti satuan tekanan minus 0,1 pascal per sekon. Nah, hubungannya adalah untuk gerak yang ke atas W-nya akan positif tapi omega-nya akan negatif. Nah, kalau untuk gerak ke bawah W-nya akan negatif, tapi omega-nya akan positif. Gitu. Jadi dia, kenapa? Karena omega tadi kan berhubungan dengan tekanan, sementara tekanannya akan menurun seiring dengan kenaikan ketinggian. Gitu. Itu hubungan antara omega dengan W. Kalau untuk W-nya sendiri ini ya rumus matematikanya. Kalau untuk omega yang mana tadi? Nah, ini omega ya, yang ini salah. Ini yang dikasih tanda. Itu adalah omega dan W. Nah, ini apa sih namanya? Penekanan lagi terkait dengan omega tadi ya. Oke. Jadi kalau untuk gerakan ke atas W-nya akan positif, tapi tadi omega-nya negatif ya. Untuk gerakan ke bawah descending W-nya akan negatif, tapi omega-nya nanti akan positif. Oke. Ini adalah kesimpulannya hubungan antara gerak vertikal. Satu menggunakan omega berarti dia dalam koordinat isobarik. Sementara kalau W gerak vertikal menggunakan Kartesius tadi, W ini gitu ya. Nah, untuk metode kinematik ini tidak direkomendasikan untuk memperkirakan gerak vertikal dari data angin horizontal ya. Jadi ini kan tadi Ini kan tadi total divergensi ya. Jadi kalau metode ini tidak direkomendasikan dengan menggunakan data angin pengamatan horizontal. Kenapa? Karena kalau salah satu komponen angin ini dia error sampai 10%, maka perkiraan divergensi, ini kan divergensi ya, dot ini divergensi kan, menunjukkan divergensi, errornya bisa 100%. Gitu. Maka sebaiknya tidak menggunakan
tadi data angin horizontal gitu intinya untuk memperkirakan angin vertikal. Nah, ini contoh dari skripsinya bimbingannya Pak Sony ya. Contoh bisa nanti Anda Saiful Rahman ya. Komponen angin U, kemudian W ya. W ini berarti kan angin vertikal ya. Yang mana angin vertikalnya ya? Ini hasilnya yang ini yang sebelah kiri menggunakan apa ini? Pascal ya. Nah, Pascal berarti dia omega ya. Oke, ini yang skripsinya si Saiful Rahman. Mungkin boleh Anda cek di perpustakaan. Oke. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya gini aja. Apa ini jawabannya? Bersifat non-divergen. Apa maksudnya? Kalau untuk skala besar berarti sifatnya dia non-divergen. Apa maksudnya non-divergen? Yang mana? Apa tadi? Sebenarnya tadi sudah disebut sebentar sih. Jawabannya yang A, B, C, apa D? Yang mana? Ada yang mau menjawab? Yang mana? Ada yang mau menjawab? Apa itu non-divergen? A, B, C, D. Oke. Safaat, apa jawabannya Safaat? Mungkin A, mungkin Bu. Oke, berarti tidak ada perubahan densitas massa udara di setiap titik dalam ruang atmosfer. Ya, benar. Yang A ya. Itu adalah non-divergen. Oke, sekarang yang kedua, ada yang mau menjawab? Persamaan metode kinematik, persamaan apa yang digunakan? A, B, C, D. Yang mana? Kontinuitas bukan, Bu? Yang apa tuh? A, B, C, D. Yang B, Bu. B, Bu. Ya benar, yang B, kontinuitas. Oke, yang ketiga, kalau adiabatik pakai ini bedanya, pakai persamaannya beda. A, B, C, D. D bukan, Bu. Yang apa tuh? Persamaan apa? Apa komponen? Termohidrodinamik. Ya, yang D ya, tadi termodinamik ya, sama termodinamik. Oke, yang keempat, tadi. Kalau ke atas, omeganya?
Omeganya apa? A, B, C, D. A, Bu. Iya. Omega ini kan tadi karena dia berhubungan dengan tekanan. Tekanan itu makin ke atas, dia akan makin turun. Jadi nilainya akan negatif ya. Kecepatan omeganya. Benar yang A. Oke, yang ini. Yang kelima. Isobarik lainnya. Isobarik. Kecepatan omeganya 2 mega per detik. Artinya apa? Coba lihat kecepatan omeganya positif atau negatif. Berarti dia geraknya kemana? Yang B ya, Bu. ya, benar yang B. Karena positif kecepatan omeganya artinya dia descending atau geraknya tuh ke bawah. Gerak vertikalnya ke bawah terhadap permukaan sudah tentu. Itu ya. Baik. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk lebih ke pemahaman. Kalau mau contoh yang hitung-hitungan, itu ada di buku tadi yang saya katakan di Riegel dan di apa tadi Holton ya, Holton dua-duanya ada. Nah, nanti tugasnya silakan tuh apa namanya cari 2 buku itu. Oke. Baik, itu materi kita hari ini tentang gerak vertikal. Ada satu lagi, tapi satu lagi ini sepertinya silakan Anda baca di 2 buku tadi yang sudah saya sebutkan ya. Di kalau buku Holton, saya tulis aja di sini. Holton halaman 77 sampai 79. Kalau jadi biar lebih apa sih namanya ya? Jadi satu-satu aja hari ini kita belajarnya tentang gerak vertikal dulu aja. Nah, sebenarnya setelah ini ada namanya mekanisme perubahan tekanan. Mekanisme perubahan tekanan permukaan gitu ya. Tapi ini nanti akan beda lagi konsepnya. Ini biasanya buat kalau kita persoalan ada kayak siklon ya kayak gitu ya. Dia apa sih menunjukkan apa? Nah, persoalan yang apa namanya kedua, materi yang kedua ini nah, mekanisme perubahan tekanan ini ya. Ini menggunakan 2 metode juga, kinematik dan dinamik ya. Oke. Ada palung, ada punggung. Nah, ini bedanya palung dan punggung. Kalau palung itu untuk tekanan yang minimum. Jadi garis yang menggambarkan yang ini ya kalau Anda masih ingat di materi meteorologi, klimatologi ya sepertinya. Jadi nanti akan saya kasih bab apa ya tentang punggung sama palung. Kalau punggung itu adalah garis yang menghubungkan di pusat tekanan tinggi, kalau palung di pusat tekanan rendah ini. Nah, ini di klimatologi ada. Nah, itu juga dipakai lagi untuk untuk gerak ini, untuk mekanisme perubahan tekanan. Palung menunjukkan garis tadi ya pada tekanan minimum, kalau punggung pada tekanan maksimum. Nah, apa ini penjelasan lebih lanjut ini saya
bisa bentar. Bisa dicari di buku halaman berapa ya? Nanti biar sekalian ada contoh-contoh soalnya di situ ya. Halaman sama buku buku Rigel ini yang mana sih? Nah, kalau untuk mata kuliah dinamika atmosfer, 2 buku ini ya menjadi pegangan harusnya. Oke, ini silakan Anda cari untuk tentang mekanisme perubahan tekanan. Nanti akan saya berikan materinya ini. Itu mungkin ya materinya yang diberikan cukup yang gerak atmosfer vertikal. Sementara untuk mekanisme perubahan tekanan itu bisa Anda cari di 2 buku itu ya. Apa sih maksudnya mekanisme perubahan tekanan ini? Mekanisme perubahan tekanan ini dia intinya adalah persamaan yang menghubungkan perubahan tekanan pada waktu tertentu di titik tertentu juga. Jadi titiknya fix gitu ya. Titiknya di situ-situ saja karena adanya aliran fluida gitu ya. Jadi persamaan perubahan tekanan adalah persamaan yang menghubungkan perubahan tekanan pada suatu titik karena adanya perubahan massa udara ya. Nah, ini sebenarnya juga sama berkaitan dengan divergensi juga divergensi. Jadi nilai dari konvergensi konvergensi dan divergensi. Jadi tekanan itu akan mengalami perubahan jadi tekanan di suatu titik itu akan mengalami perubahan kalau di atas titik itu terjadi divergensi gitu lah intinya. Ada netnya, jadi massa udara yang masuk atau keluar itu mengalami netnya itu adalah divergensi. Kemudian dia akan sama perubahannya positif gitu ya. Itu untuk kalau di atasnya terjadi divergensi. Kemudian kalau terjadi konvergensi di titik di atasnya itu terjadi konvergensi, maka akan terjadi perubahan tekanan, dia akan lebih negatif, akan lebih kecil gitu intinya. Nah, jadi persoalan mekanisme perubahan tekanan atau persamaan perubahan tekanan ini adalah persamaan perubahan tekanan karena adanya perubahan massa udara yang masuk atau keluar di atas titik tertentu tadi. Kalau surface, kalau di permukaan berarti di atas permukaan itu. Nah, kenapa bisa terjadi perubahan massa dan seterusnya? Ini mungkin ada mekanisme kayak misalnya ada siklon, ada apa di situ. Nah,
itu lebih lanjut silahkan dibaca di buku yang tadi Holton sama Rigel. Nanti untuk materi slide yang tadi akan diberikan di WA ya, di WA group. Baik, itu mungkin materinya. Sekarang satu dulu aja yang gerak vertikal kalau yang sekarang dipelajari. Baik, ada ingin disampaikan? Bingung? Apa bingung? Bu, sebelumnya maaf Bu, Ya. terkait yang buku Rigel itu, kemarin saya udah cari di LSI, itu nggak ada Bu. Dan yang kata Ibu di perpustakaan FMIPA itu, sekarang udah Nggak nggak ada juga ya? beroperasi. Iya Bu. Oke. Jadi, Nanti besok kalau ketemu saya nanti saya pinjamkan. Tapi saya punyanya bukunya ini ya, fotokopian ya. oh ya baik Bu. Ya, kalau Holton ada ya? Kalau Holton udah ketemu ya? Holton ada sih Bu di LSI kemarin. Ya, nanti boleh nanti saya pinjamkan. Ya, besok siang bisa kan ya? Kalau enggak, saya kayaknya siang ke LSI mau ada bimbingan. Karena besok kan enggak hari Kamis dan Jumat departemen rasanya tidak ada pegawai ya, jadi mungkin nggak tahu tutup apa enggak. Baik, ada lagi mudah-mudah minimal kalau nggak Izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Nanti Sapaat akan menjawab ya, Sapaat. Silakan Radian. Tadi kan kalau yang parcel udaranya naik, dia kan kecepatan omeganya jadi turun ya Bu, jadi negatif. Tapi kenapa W-nya malah jadi positif ya Bu? Oke. Ya, terima kasih ya Radian. Nah, kita cek dulu ya. Jadi, kalau ingat omega itu kan berarti dP per dt ya. Ya enggak? Yang ini ya? Ya Bu. Oke. Kalau omega itu adalah dP per dt, perubahan tekanan terhadap waktu. Tekanan makin ke atas, makin tinggi ya, ketinggiannya makin besar, dia akan berkurang ya. Ya enggak? Tekanan tertinggi ada di mana? Di permukaan, Bu. Ya, apa namanya? Tekanan tertinggi itu ada di bawah ya, di permukaan. Kenapa? Karena tekanan itu kan dia menunjukkan massa udara dari tempat si titik itu berada sampai atasnya atmosfer. Jadi kalau makin ke atas kan berarti massa udara yang dilingkupi hanya lebih sedikit ya, makin ke atas makin sedikit karena dia batasnya adalah puncak atmosfernya. Kalau makin ke bawah berarti kan massa udara yang menyebabkan gaya ke bawah itu ya, gaya berat itu kan berarti makin banyak intinya. Jadi omeganya makin kecil. Ini clear ya. Kalau omega makin kecil, makin geraknya ke atas, omeganya makin kecil, ini clear ya? Ya, clear Bu, yang itu. Oke. Kemudian kita ke W. Apa sih W tadi? W itu adalah apa? DZ. Oke. W itu sebaliknya. W kan tadi apa? W itu apa? D apa? W kan D Z. Z itu apa? Z itu apa? Ketinggian ya. Iya. Kalau dia ke atas kan berarti makin tinggi kan? Makin tinggi kan berarti. Berarti kalau makin ke atas berarti kan ketinggiannya makin besar kan? Maka otomatis W-nya sebagai fungsi dari Z itu dia juga akan makin besar gitu.
Kalau omega dia fungsi dari P. Kalau P kan makin ke atas makin kecil. Sementara kalau W itu adalah fungsi dari Z, dia makin ke atas makin besar gitu. Begitu bukan maksudnya? Iya, Bu, paham, Bu, paham. Ya, jadi memang dia akan berkebalikan. Sebagai contoh adalah video yang tadi dikasih gitu ya. Kalau di scaling ini dikasih nilai gitulah diskalakan. Kalau W-nya tadi nilainya 1 cm per sekon, maka omeganya itu adalah minus 0,1 Pascal per sekon gitu. Jadi dia cara nilai lebih kecil omega itu karena kan memang omeganya itu apa namanya? Minus lah intinya, dia akan berkebalikan gitu dengan W. Karena W adalah konsepnya itu fungsi dari Z atau ketinggian. Kalau omega dia fungsi dari tekanan. Tekanan ini dia nilainya makin negatif ketika Z-nya positif. Z-nya makin besar, tekanannya akan makin turun gitu lah intinya. Gitu. Jadi dia akan berkebalikan antara omega dengan W gitu. Baik, gitu cukup atau ada yang mau menambahkan boleh? Sapaat mau menambahkan, Sapaat? Tidak, Ibu. Ya, jadi saya sih inginnya untuk dinamika atmosfer yang dengan saya itu kan biasanya mudah-mudah ya. Ya, minimal kalau Anda tidak mengerti dengan persamaan matematikanya, Anda minimal paham dengan apa maksudnya. Itu aja sih. Enggak, kan tidak semua orang mungkin seperti Sapaat yang suka dengan notasi-notasi matematika ya. Tapi sebenarnya notasi matematika itu dia memberikan kita informasi tertentu. Nah, Anda yang nggak suka dengan notasi matematika, minimal Anda mendapatkan sesuatu tadi, mendapatkan konsep besarnya apa sih, konsep maksudnya apa sih. Walaupun mungkin kalau disuruh nulis notasinya itu bingung gitu ya, nggak apa-apa. Kalau buat saya ya, kalau buat Pak Sony mungkin beda lagi. Kalau buat saya yang lebih penting dulu itu adalah Anda mengerti dulu konsepnya dulu. Nah, begitu Anda sudah mengerti konsepnya, nanti ada step selanjutnya. Kalau Anda ingin mendalami lebih detail, nah baru Anda itu notasinya gimana dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi kalau yang dengan saya lebih ke konsep utamanya apa. Tadi persoalan gerak vertikal tadi ada dua kan, menggunakan satu lambangnya omega itu kalau dia di koordinatnya isobarik, satu lagi menggunakan W kalau koordinatnya adalah kartesius yang X, Y, Z atau ya yang itu ya gitu. Minimal Anda tahu itu. W omeganya akan berapa nilainya kalau omeganya akan positif, negatif dan lain sebagainya itu minimal itu. Jadi ketika Anda kuliah minimal dapat konsep itu dulu aja. Meskipun notasinya nggak ngerti gitu ya. Apa sih ini integral? Nanti kalau Anda udah tahu konsepnya, nanti baru Anda tahap selanjutnya. Oh, kalau mau mendetilkan itu caranya ya harus mau tidak mau harus mengerti dengan notasi matematika. Tapi sebelum Anda dibingungkan dengan notasi, Anda ambil dulu konsepnya gitu. Ya. Mudah-mudahan nanti yang kemarin-kemarin Anda sudah dapat materi dari Pak Sony, Anda lihat lagi itu. Tadi seperti yang saya katakan, ambil dulu konsepnya, apa sih maksudnya dari ini sebelum Anda dibingungkan dengan notasi-notasinya. Tadi kalau divergensi tadi kan notasinya tadi ya del P dot kecepatan horizontal gitu-gitu ya. Nah, itu notasi. Tapi Anda tahu divergensi itu apa ya? Divergensi itu kan berarti kan massa udaranya menyebar keluar gitu kan ya. Oh, berarti untuk persoalan yang massa udaranya menyebar keluar itu namanya divergensi. Kalau positif berarti dia banyak yang keluar gitu ya, berarti nggak banyak yang masuk gitu. Kemudian apalagi Anda coba baca-baca lagi materi sebelum UTS. Jangan sampai gitu ya,
intinya yang ingin saya pesankan, jangan sampai Anda dapat mata kuliah dinamika atmosfer tapi satu pun nggak dapat apa-apa gitu. Yang saya harapkan adalah nggak apa-apa, nggak sekarang ini belum pengen gitu ya, belum pengen detail tahu notasi dari yang diberikan, matematika ada integral dan seterusnya, nggak apa-apa belum mau itu, tapi Anda ngerti gitu konsepnya apa. Misalkan kemarin belajar persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas itu yang apa sih? Apa sih yang dimaksud ini? Nah, dalam dinamika atmosfer itu sebenarnya ada berapa persamaan ya? Yang sering dipakai itu pasti satu, momentum. Kalau Anda belajar tentang gerak, dinamika atmosfer kan berarti terkait dengan gerak ya. Mau tidak mau Anda harus belajar tentang persamaan momentum. Anda pahami dulu aja, momentum itu apa sih? Yang dimaksud persamaan momentum ini apa sebenarnya gitu. Nah, satu persamaan momentum. Dua yang dipakai terus adalah persamaan kontinuitas. Satu lagi persamaan apa ya? Saya lupa, ada 3 ya. Itu yang minimal Anda pahami dulu konsepnya ya. Jadi jangan sampai habis selesai dinamika kamus, alhamdulillah udah bebas dari notasi matematika. Jangan, tapi harus Anda minimal tarik dulu konsepnya aja. Kenapa? Ketika Anda tahu konsepnya, itu nanti bisa dipakai dalam materi apapun. Misalkan nanti Anda belajar, misalkan nanti ke depan bukan menjadi peneliti gitu ya, tapi menjadi pedagang, menjadi apa, ya nggak apa-apa. Tapi Anda minimal ketika ditanya sama orang lain tuh sebagai sarjana sains, dalam hal ini meteorologi itu ngerti itu konsepnya aja. Tapi detailnya, misalkan detailnya gimana? Oh, kalau detailnya saya harus baca buku lagi, ya nggak apa-apa. Tapi Anda tahu, oh persamaan kontinuitas itu dia bicaranya tentang ini gitu. Atau persamaan momentum, oh kalau kita bicaranya tentang gerak pasti dipakai tuh persamaan momentum deh gitu. Nah, Anda tahu, oh persamaan momentum itu ada ini komponennya. Nah, gitu maksud saya. Oke? Karena kalau dengan saya itu kan yang mudah-mudahnya ya. Tapi saya berharap sih tadi, saya tahu dinamika atmosfer itu kan memang perlu apa ya? Perlu effort yang besar untuk memahaminya. Tapi kadang-kadang ada orang yang sudah down duluan gitu ya, melihat notasi yang banyak. Ada orang yang suka memang. Tapi ada juga yang aduh males banget lihat notasi. Nah, minimal jangan ke situ dulu. Minimal Anda baca aja dulu. Kayak tadi ya, dari 2 buku tadi itu kan sebenarnya ada banyak pemahaman apa sih yang dimaksud dengan ini. Itu saja dulu gitu yang Anda pelajari. Nah, baru kalau Anda suka boleh berlanjut ke notasinya apa ya, gimana sih mengaplikasinya dalam soal. Nah, itu urusan lain. Dan harapannya ada yang tadi tutor sebaya. Nah, seperti Sapaat tadi kan katanya suka ya. Sapaat boleh tuh jadi leader ya, salah satu kelompok. Nah, dan cari sapaat-sapaat lain di 8 kelompok yang lain. Fungsinya buat apa? Tadi buat orang yang memang suka matematik itu sarana Anda untuk lebih paham. Ini benar. Saya juga dulu, kalau saya itu dapat begitu tuh di mata pelajaran dulu namanya bukan termodinamika atmosfer, tapi meteorologi fisik kalau zaman saya. Tapi karena waktu itu saya jadi salah satu leadernya, jadi mau tidak mau kan saya belajar lebih dalam gitu ya. Tapi itu yang jadi sampai sekarang sebenarnya saya tuh suka dengan termodinamika atmosfer gitu ya. Ya salah satunya karena itu saya benar-benar belajar dulu sebelum mau menyampaikan ke teman-teman yang lain gitu. Sampai oh ini maksudnya gini. Oh maksudnya gini gitu. Nah, tadi tugasnya selain tadi nyari jurnal, kemudian baca buku yang tentang tendensi perubahan tekanan, itu adalah bikin tutor sebaya atau bikin kelompok-kelompok belajar ini. Karena kalau belajar mungkin ada yang bingung gitu ya. Nah, kalau belajarnya bareng-bareng, ada misalkan Sapaat yang jadi tutor atau yang lain juga, itu mungkin akan lebih ngerti. Ini maksudnya apa sih? Nah, minimal dengan tutor sebaya itu, sebelum Anda bingung dengan notasi, Anda sudah ngerti konsepnya dulu. Nah, jadi ajari temannya konsepnya dulu aja.
ini mumpung masih pertengahan ya. Jadi yang setengah pertengahan kemarin Anda belajar lagi. Belajar lagi. Kalau bingung, masih mentok, yang leadernya itu mentok, bisa tanya ke Pak Sony gitu ya. Yang mata pelajaran materinya kan banyaknya Pak Sony ya. Nah, Pak ini maksudnya apa? Nah, itu boleh terus gitu. Gimana? Masih ini merasa subhanallah lagi. Ya. Jadi biar tidak sia-sia nih dapat dinamika atmosfer gara-gara takut notasi, jadi nggak dapat apa-apa sama sekali dapat semester. Oke, Karisma, tolong ya Karisma bikin itu tutor sebayanya. Ya, Bu, baik. Nanti untuk nama-namanya apakah disetor ke Ibu atau bagaimana? Berarti kamu yang nyari ini ya, leadernya ya. Boleh ke saya. Terus nanti saya pengen tahu juga sih aktivitasnya sudah sampai mana, jangan sampai udah ada namanya tapi akhirnya nggak jalan. Ini untuk memfasilitasi itu aja, biar mudah tadi ya, biar nanti di akhir UAS pas ditanya gimana dinamika atmosfer, tidak lagi subhanallah tapi alhamdulillah ini. Ya, banyak udah berbeda. Baik, ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan dulu jam 5 ya. Mohon maaf nih akhirnya diganti-ganti ya. Terima kasih. Ini Anda kan ini ya angkatan 57 ya, perdana yang perdana kurikulum baru ya, kurikulum baru. Ini semester 6 Anda udah terakhir kuliah ya, karena semester 7 tinggal capstone yang gitu ya. Jadi maksimalkan sekarang berarti 2 semester terakhir ya sebelum semester 6. Baik, terima kasih. Tetap semangat dan mudah-mudahan enjoy dengan belajar di GFM ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Waalaikumsalam Terima kasih banyak, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu.